There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would, when nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you are safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you, I would, I would, I would. Halo teman-teman, assalamualaikum. Kembali lagi di video food prep aku. Dan kali ini aku nggak videoin ya untuk belanja ke pasarnya, karena aku juga nggak sempet gitu. Suami aku juga nggak bisa nemenin karena suami aku habis pulang dinas malam, jadi nggak enak gitu. Aku nggak bisa minta temenin suami aku, kasihan juga kurang tidur. Jadi aku belanjanya sama mama aku. Jadi mama aku bilang, kita belanjanya di Siantan aja, karena aku juga jarang belanjanya di Siantan. Aku tuh sering belanjanya di Pasar Pelamboyan di Pontianak. Dan kali ini aku juga baru sembuh, jadi aku nggak pengen gitu terlalu capek jauh-jauh ke seberang juga, jadi aku tuh belinya di Siantan. Dan ini aku beli tongkol itu per kilonya 25.000. Aku beli 1 kilo dan aku minta sama abang-abangnya, kepalanya langsung dibuang di sana. Jadi aku memang minta potongin di pasar ya teman-teman. Ini udah sesuai requestan aku juga, dan ini aku udah cuci bersih dan aku udah kasih bumbu-bumbunya ya teman-teman. Dan ini aku juga dapat 2 pack untuk 3 hari makan teman-teman. Aku cukup ya sama suami aku. Dan oh ya, aku juga belikan juga untuk rumah nenek aku, tapi aku nggak videoin ya teman-teman, karena memang aku udah habis minta dipotongin, minta dipisahin, dan terus sampai rumah aku cuci, aku pisahkan memang. Jadi aku videoin untuk yang di rumah aku aja. Oh ya, ini teman-teman, aku food prepnya di rumah neneknya aku. Jadi aku ndak sempet gitu, kalau rasanya kalau udah pulang ke rumah aku mandi dan kemas rumah, nggak sempat buat food prep. Aku sih biasanya tuh kalau hari Minggu di rumah mama nenek aku ini langsung food prep, ya udah gitu ya teman-teman. Video editannya aku edit di rumah aku. Dan ini aku beli nila 1 kilonya 25.000. Alhamdulillah ini 1 kilonya dapat 3 ya teman-teman. Dia nggak terlalu besar, nggak juga terlalu kecil. Dan ini juga aku udah bumbuin, itu sama aku samain aja bumbunya sama ikan tongkolnya, nggak apa-apa lah ya teman-teman ya. Yang penting kan nggak ada bau amis-amisnya gitu teman-teman ya, asalkan ada jeruk nipisnya. Memang bulan Desember ini di awal bulan memang ikan-ikannya agak murah-murah ya teman-teman ya, kecuali nanti udah deket hari Natal dan tahun baru, itu pasti ayam melonjak naik, ikan juga, apalagi sosisan dan jagung-jagungan. Ini aku memang stok untuk sampai tanggal 15 biasanya cukup, tapi kemarin alhamdulillah lauk pauk aku tuh cukupnya sampai tanggal 20. Ini kenapa tanggal 15 itu udah habis ya teman-teman. Dan aku juga telat editnya juga ya teman-teman, karena aku juga udah fit kembali badan aku, dan asma aku udah sembuh, dan sakit gigi aku udah sembuh. Jadi itu aku baru bisa ngeditnya, padahal ini videonya minggu yang lalu. Dan ini dia, aku beli ikan gembung dengan harga 28.000 1 kilonya. Aku beli 1 kilo, dan ini aku ambilnya cuma 1 pack ya teman-teman. Dan 1 packnya aku simpan di kulkas nenek aku. Dan ini dia, aku juga nggak terlalu banyak juga makan ikan, karena suami aku tuh suka ikan, jadi itu aku juga beli ikan. Dan paling sukanya sih suami aku tuh nila ya teman-teman ya. Ini aku bersihin dulu biar estetik ya gitu ya teman-teman. Jangan lupa bersihin juga meja-mejanya agar tidak bau amis ya teman-teman. Ini biasanya aku habis full prep, aku tuh selalu kasih
pewangi doni gitu ya teman-teman untuk pel mejanya agar nggak bau amis gitu. Aku tuh paling nggak suka kalau ada lalat gitu teman-teman. Apalagi kalau bekas cucian terus aku langsung pelkan kompor gas atau meja-meja gitu teman-teman. Untuk pembelanjaan bulan ini untuk minggu pertama nggak terlalu over budget ya teman-teman, karena ini aku juga gabungin untuk belanja bulanan, jadi tuh nggak terlalu over. Dan ayam ini juga aku beli 5 kilo, 1 kilonya dengan harga 32.000. Jadi sebenarnya aku nih memang targetkan ini 2 kilo, 2 kilo rumah nenek aku, 2 kilo rumah aku. Mumpung murah ya udah aku beli 5 kilo ya teman-teman. Itu nggak nggak tepat sih 5 kilonya, 5 kilo lebih gitu teman-teman. Jadi aku belinya 5 kilo dan setengahnya aku ungkep dan setengahnya mentah. Dan ini juga, ini alhamdulillah nih dapat packnya dapat banyak ya teman-teman, padahal udah aku bagiin. Aku bagiin 2 kilo lebihnya di nenek aku. Ini alhamdulillah banyak juga dapatnya, karena aku juga motongnya tuh nggak terlalu besar, nggak terlalu kecil, sedang aja ya teman-teman. Makanya dapatnya banyak gitu. Dan aku juga lupa tadi tuh aku ke pasar, aku tuh ada liatin ke minggu kemarin aku pergi ke pasar tuh lupa aku tuh belanja kayak kol gitu teman-teman, padahal di rumah aku tuh kolnya udah nggak ada. Aku pengen juga beli kulit lumpia, aku pengen bikin martabak mini, dimsum juga. Aku tuh pengen referensi kayak di YouTube gitu, kayak bunda-bunda semua tuh suka aku liatnya. Aku pengen buat juga dimsum sendiri. Dan kata suami aku bilang tuh enaknya tuh pakai udang campur ayam, katanya dia pernah buat, katanya itu aku pengen coba, cuman aku tuh lupa gitu, padahal aku tuh udah kayaknya dicatat itu udah lengkap banget, rupanya tuh pasti ada yang ketinggalan. Oh iya teman-teman, jangan lupa daging-dagingannya diberi jeruk nipis ya teman-teman, takutnya nanti kadang kalau udah masuk seminggu lebih tuh udah biru teman-teman, karena dia kan dalamnya nggak tahu juga ya, dia tuh keluar air gitu teman-teman. Kan aku pernah juga tanpa masukkan jeruk nipis itu nggak tahan lama. Kalau masukkan jeruk nipis itu bisa sampai 15 hari teman-teman. Aku tuh udah pernah coba, bahkan kemarin sampai 20 hari, tanggal 20 bener-bener ayam aku tersisa tetes terakhir, tinggal 5 ekor, 5 potong ekor ya teman-teman. Itu benar-benar kuat gitu, maksudnya tuh yang belum diungkep ya teman-teman. Kalau yang diungkep kan tetap tahan, kalau yang untuk sampai 20 hari itu tuh mampu dia teman-teman, karena kekuatan jeruk nipis itu kan benar-benar beda dengan jeruk peras minum biasa kan ya teman-teman. Kan yang untuk jeruk sambal itu kan kurang. Dan ini juga bagian memang aku selalu pisah-pisahkan bagian tulang sama dadanya, karena suami aku tuh tim daging-dagingan teman-teman. Dia nggak suka bagian sayap, bagian paha, dia tuh paling suka bagian dada, karena dia bilang seratnya tuh enak, nggak lemak. Kalau lemak tuh bikin lemak katanya. Dia tuh nyindir aku ya teman-teman. Dan ini juga, ini daging-daging ini versinya dia ya teman-teman. Dia tuh paling suka, dia tuh paling suka makan, ya udah ayah bikin bikin ini bikin itu. Dia tuh kurang juga teman-teman, cuman digoreng gitu. Dia tuh suka di kari, di santan, atau di kuah-kuah kecap atau gimana gitu. Kadang-kadang juga aku buatin, tapi dalam 1 minggu 2 kali teman-teman kalau goreng-goreng. Oh ya teman-teman, food prep seperti ini cukup menguras tenaga juga ya teman-teman. Ini aku kalau nggak salah kemarin pagi food prepnya dari jam 8 sampai jam 10 teman-teman, bener-bener itu 2 jam, mungkin 1 jamnya nyiang-nyiang eh, daging-dagingannya, daging ikan, ayam gitu ya teman-teman. Segala cuci, ungkep, itu benar-benar butuh waktu sampai 2 jam teman-teman. Pantasan kalau kadang aku sering nonton-nonton food prep teman-teman yang lain, bener-bener itu bener-bener menguras tenaga teman-teman. Tapi enaknya tuh di akhir setiap besoknya sampai seterusnya tuh enak gitu, kulkas penuh, enak gitu dilihat, jelas gitu teman-teman. Enak, tinggal mau makan tinggal ambil di kulkas, nggak perlu lagi ke pasar. Aku tuh tim nggak suka ke pasar tuh setiap hari atau 2 kali sehari. Aku tuh nggak suka teman-teman, karena aku juga kerja
suami aku juga kerja, jadi juga nggak sempet gitu ya teman-teman buat untuk ke pasar. Dan food prep itu butuh tenaga bener-bener ya teman-teman, bener-bener menguras tenaga. Tapi alhamdulillah aku tuh syukuri banget masih bisa untuk belanja bulanan seperti ini dari budget yang aku budgetkan cuma 400 sampai belanja bulanannya cuma 100. Ini alhamdulillah belanja bulanannya aku budgetkan udah 800, dan bulanannya dan mingguannya 150 satu minggu, alhamdulillah teman-teman. Dan gaji aku agak naik, dan suami aku juga bisa mengerti gitu dengan kondisi aku, kenapa aku bertahan bekerja walaupun alhamdulillah gaji suami aku tercukupi untuk kami berdua. Dan bahan makanan juga di pasar cukup naik ya teman-teman, seperti cabai itu aku juga perhitungan juga teman-teman, karena setiap barang satu atau dua yang naik itu udah mengganggu perekonomian ya teman-teman. Jadi itu aku kadang tuh ya udah tetap aja bekerja, nggak apa-apa bantuin suami, karena aku juga ada cicilan KPR juga ya teman-teman. Jadi tuh aku mau berhenti juga, aku mikir juga takutnya nggak berkecukupan. Aku tuh mikirnya gini teman-teman, suami aku tuh pasti bisa bisa teman-teman, kan semuanya tuh pasti bisa diusahakan. Tapi tuh kalau ingin lebih, ya apa salahnya istri juga ikut membantu kan teman-teman. Jadi tuh nggak apa-apa lah ya teman-teman, untuk iseng-iseng aja. Ini juga aku pun sharing-sharing sama teman-teman aku juga. Ada yang pernah dengar di vlog siapa ya itu ya kemarin, juga memang dari nol juga ya teman-teman, dari banyak cicilan sampai alhamdulillah bisa tercukupi sampai bisa beli rumah. Itu aku support banget loh teman-teman. Aku suka dengan cara berpikir bunda-bunda di luar itu tuh, aku benar-benar itu bersyukur banget aku punya motivasi, punya teman online seperti itu, bisa menunjang semangatnya aku. Dari aku nggak pengen food prep, nggak pengen budgeting, jadi tuh aku tuh pengen gitu. Aku tuh dari awal Januari aku udah pengen budgeting, aku udah pengen food prep, aku pengen belanja bulanan satu kali dalam 1 bulan. Cuman tuh aku mulai belajar tuh mulai Februari teman-teman, karena Kak Marisa itu aku mulai belajar mulai Februari 2022 aku belajar. Akhir Mei aku udah bisa mengelola sendiri, dan alhamdulillah cicilan-cicilanku udah pada selesai, tinggal KPR rumah. Jadi aku lanjut, aku pengen nih buat video budgeting, aku pengen nih buat video berberes ini itu. Jadi aku buatlah channel YouTube, dan sampai sekarang alhamdulillah jadi kebiasaan gitu ya teman-teman. Ada bisa curhat juga, bisa itu bisa apa, inspirasi buat teman-teman deh, walaupun nggak seberapa ya video-video aku ya teman-teman, tapi menunjang gitu loh. Aku dari benar-benar dari nol sama suami aku, yang namanya dari nikah, dari memang sama-sama belum punya apa-apa sampai sekarang tuh alhamdulillah aku tuh bersyukur banget. Padahal belum ada sampai setahun ya teman-teman. Pokoknya aku mulai budgeting itu mulai bulan 2, dan aku mulai berani upload itu bulan Juli atau Juni gitu teman-teman. Jadi itu aku tuh mulai belajar, ini namanya yang bukan karena pelit ya teman-teman, karena ini kenapa harus belanja bulanan, kenapa harus belanja nggak boleh tiap hari, kenapa diwajibkan 1 minggu sekali belanja. Sampai di situlah aku tuh baru tahu teman-teman, manfaatnya benar-benar merubah sekaligus berkeberuntungan untuk aku, karena eh, mental aku juga kuat gitu untuk, oh ya oke, aku kali ini berusaha untuk
budgeting dan food prep agar membaik gitu loh teman-teman. Tapi efeknya dan kedepannya itu baik untuk aku teman-teman. Alhamdulillah aku juga udah bisa beri orang tua aku juga, nenek aku juga. Itu aku senangnya tersendiri loh teman-teman. Insya Allah teman-teman juga kalau mulai deh dari awal nggak apa-apa, masih ada punya cicilan atau gimana, tapi insya Allah nanti kedepannya tuh bisa gitu loh teman-teman, bisa kedepannya tuh bisa, alhamdulillah nanti teman-teman bakalan bersyukur gitu. Ada gitu kelebihannya dan kekurangannya, nggak apa-apa jalanin aja apa adanya kayak seperti aku. Waktu itu aku dari 200 kan, dari 200 naik 400 naik 600, habis itu naik lagi 200, jadilah 800 satu bulan. Dan per minggunya aku budgetkan 150 untuk satu minggu. Jadi teman-teman kita tetap bersyukur aja, apapun yang kita dapat, apapun yang kita berikan kepada orang lain itu bakalan berbalik ke diri kita deh teman-teman. Coba deh kita tuh belajar bersyukur dari sekarang. Dan ini dia aku udah tutupin food prepnya aku, alhamdulillah udah selesai untuk perdaging-dagingan. Dan ini alhamdulillah cukup lebih ya teman-teman. Tadi tuh aku tuh belanja dengan sayur-sayurannya itu nggak kurang lebih 400 ya teman-teman. Itu udah dengan Indomie satu bungkus, cuman banyak belum aku videoin karena aku juga apa ya, langsung buka gitu karena rumah nenek aku tuh banyak kucing, jadi tuh riweh gitu ya teman-teman. Jadi ini aku langsung tutupin dan aku mau lanjut food prep yang untuk sayurannya dan untuk indomiannya dan apa bumbu-bumbuan aku tuh belum sempat video. Dan ini dia aku tumbuk-tumbuk dulu ya teman-teman sebelum masukkan ke kulkas. Biasanya hari Minggu itu aku sampai malam di rumah nenek aku, jadi tuh malam baru aku bawa. Dan ini lumayan ya teman-teman ya, ini kemungkinan nih habisnya 15 atau 16 hari gitu ya teman-teman. Kadang kalau aku juga sering makan di luar tanggal 20 tuh udah habis. Nah ini kemungkinan nih nggak sampai tanggal 16 17 itu teman-teman, karena aku banyak sakit kan di rumah, jadi aku tuh nggak sempat gitu buat keluar makan. Dan ini dia aku juga lanjut untuk food prepping yang lain. We talk on the phone every night. Love to hear your voice. Not sleeping well. And I know that you're right, but you should know it. You've been gone for way too long now. If I can lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you are safe and that I will see you soon. If I can lay down beside you,